Bayangkan sebuah negeri yang dikelilingi lautan jernih, dihiasi pegunungan bersalju, hutan purba, dan danau berkilauan yang seakan tak tersentuh zaman. Sebuah tempat di mana burung tidak bisa terbang, namun menjadi simbol nasional, dan tanaman langka tumbuh bebas di alam liar. Inilah Selandia Baru, tanah yang tidak hanya memesona mata, tetapi juga memberi pelajaran tentang harmoni antara manusia dan alam. Dalam video ini, kita akan menyelami keindahan alamnya, mengenal flora dan fauna endemik yang unik, serta menggali potensi luar biasa dari manusianya. Siapkan diri kamu untuk jatuh cinta pada negara yang mungkin terlihat kecil di peta, namun luar biasa besar dalam pesonanya. Selandia Baru terkenal dengan landskapnya yang sangat beragam, mulai dari pegunungan salju di Southern Alps hingga fjord yang dalam di Milford Sound dan pantai-pantai berpasir putih. Keunikan ini terbentuk karena letak geologi di batas lempeng tektonik Pasifik dan Indo-Australia yang aktif sehingga menciptakan landskap vulkanik dan pegunungan yang dramatis. Negara ini dijuluki Clean Green dan dipasarkan dengan slogan 100% Pure New Zealand sebagai tujuan wisata alam yang murni dan menakjubkan. Di banyak daerah seperti Kawarau Gorge dan Aoraki atau Mount Cook, alam yang masih asli dan udara bersih menjadi daya tarik utama wisatawan. Taman nasional seperti Abel Tasman, Tongariro dan Kahurangi menawarkan pemandangan alam yang memukau dari pantai hingga padang alpin, sungai jernih, dan formasi batuan kuno. Kahurangi National Park saja memiliki lebih dari setengah spesies tanaman asli Selandia Baru, termasuk 67 spesies endemik yang hanya ada di situ. Keindahan alam ini juga mendukung industri pariwisata yang besar. Sektor ini menyumbang 16,2 miliar dolar New Zealand atau 5,8% GDP dan mendukung sekitar 188.000 pekerjaan penuh waktu pada 2019. Aktivitas alam seperti hiking Milford Track, bungee jumping, dan whale watching semakin memperkuat reputasi negara sebagai surga petualangan. Selain lanskap dramatis dan ekowisata, Selandia Baru juga memanfaatkan kekayaan alamnya untuk energi terbarukan. Dengan 87% listrik berasal dari sumber seperti hidro dan panas bumi per 2022 sampai 2023. Negara ini berencana mencapai target 90% listrik terbarukan pada 2025 melalui pengembangan lebih lanjut sumber energi bersih seperti panas bumi dan biomasa. Kombinasi antara pelestarian keindahan alam dan manajemen energi yang berkelanjutan menjadikan Selandia Baru contoh dalam keseimbangan antara konservasi dan pembangunan. Selandia Baru memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya dengan lebih dari 80.000 spesies asli tanaman, hewan, dan jamur. Banyak dari yang tidak ditemukan dimanapun di dunia. Karena pulau ini terpisah selama puluhan juta tahun, banyak spesies berkembang secara unik, seperti kiwi, kakapo, atau burung nuri yang tidak bisa terbang, kea atau nuri pegunungan, giant weta, dan tuatara, reptil purba yang masih hidup hingga sekarang. Tingginya endemisme mencerminkan isolasi ekologis dan evolusi spesies yang spesifik terhadap habitat lokal. Kahurangi National Park menjadi contoh penting keanekaragaman botani, dengan sekitar 2.400 spesies tumbuhan asli Selandia Baru. Lebih dari setengah ditemukan di kawasan itu. Dengan 80% dari semua spesies alpin Selandia Baru berada di sana. Upaya konservasi intensif dilakukan karena hampir 40% spesies asli tanaman terancam punah, 70% hewan asli, dan 80% ikan air tawar adalah endemik dan berisiko tinggi.
Investasi dalam restorasi habitat dan pengendalian hama invasif seperti stoat, possum, dan rodensia juga dilaksanakan secara besar-besaran. Ekosistem alam memberikan jasa lingkungan yang ekososial ekonomi, termasuk air bersih, udara segar, penyaringan polutan, kontrol erosi, dan rekreasi yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Kegiatan konservasi dan restorasi ekosistem, seperti pengendalian hama dan penanaman kembali, secara langsung meningkatkan kualitas alam, serta meningkatkan peluang ekonomi, seperti pariwisata dan pertanian berkelanjutan. Nilai jasa ekosistem ini diestimasi setara 27% dari GDP tahun 2012, mencerminkan sejauh mana alam mendukung kehidupan dan ekonomi nasional. Budaya Selandia Baru tak bisa dipisahkan dari suku asli mereka, bangsa Maori, yang merupakan penduduk Polinesia pertama yang menetap di pulau ini lebih dari 700 tahun lalu. Mereka menyebut Selandia Baru sebagai Aotearoa, yang berarti tanah panjang awan putih dalam bahasa Maori. Hingga kini, budaya Maori tetap menjadi bagian penting dari identitas nasional, mulai dari seni ukir atau wakairo, tato tradisional atau moko, hingga tarian perang haka yang terkenal ke seluruh dunia. Bahasa Maori juga merupakan bahasa resmi di samping bahasa Inggris dan digunakan dalam banyak nama tempat serta upacara resmi. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Selandia Baru sangat menghormati konsep wanau atau keluarga besar, manakitanga atau keramahan dan menghormati orang lain, serta kaitiakitanga atau penjagaan terhadap alam, nilai-nilai inti dalam budaya Maori. Prinsip-prinsip ini juga diadopsi ke dalam kebijakan negara dalam pelestarian alam, pendidikan, hingga tata kelola sosial. Pemerintah bahkan mewajibkan pelajaran sejarah dan budaya Maori dalam kurikulum sekolah untuk memperkuat identitas multikultural dan rekonsiliasi sejarah. Festival-festival seperti Matariki, Tahun Baru Maori, dirayakan secara nasional dengan pertunjukan seni, makanan tradisional, dan aktivitas budaya. Selain Maori, Selandia Baru juga merupakan rumah bagi berbagai komunitas migran seperti Inggris, Irlandia, Asia, dan Kepulauan Pasifik yang membentuk masyarakat yang kaya secara budaya. Multikulturalisme tercermin dalam kuliner, seni, hingga gaya hidup urban yang inklusif dan terbuka terhadap keberagaman. Interaksi antar budaya ini menciptakan sebuah identitas nasional yang dinamis, menggabungkan nilai-nilai Barat, Polinesia, dan Asia dalam harmoni. Hal ini menjadi kekuatan sosial Selandia Baru yang menjadikannya salah satu negara paling inklusif dan ramah di dunia. Selandia Baru memiliki populasi sekitar 5 juta jiwa atau naik dari sekitar 4 juta pada beberapa tahun sebelumnya, dengan sebagian besar penduduk tinggal di Pulau Utara dan daerah pesisir. Struktur demografinya menunjukkan populasi menua dengan rata-rata usia sekitar 36 tahun dan konsentrasi tinggi di area urban seperti Auckland, Wellington, dan Christchurch. Tingkat kepadatan rendah secara nasional, namun tinggi di kota-kota besar dalam radius 50 km dari pantai. Ekonomi bergantung kuat pada sumber daya alam. Industri primer seperti pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan menyediakan sebagian besar ekspor negara. Salah satu contoh adalah Taranaki, daerah di Pulau Utara dengan GDP per kapita tertinggi sekitar 76.715 dolar New Zealand per 2020, yang didorong oleh industri susu dan energi atau dairy farming dan eksplorasi hidrokarbon. Fonterra Wareroa, fasilitas pengolahan susu terbesar di dunia, memproduksi susu bubuk, mentega,
dan keju dalam skala besar, serta mempekerjakan banyak tenaga kerja setempat. Selain pertanian dan energi, sektor pariwisata juga memperkuat ekonomi manusia. Pada 2019, sektor ini memberi kontribusi langsung sebesar 16,2 miliar dolar New Zealand dan mendukung hampir 7,5% tenaga kerja nasional. Dampak tidak langsung melalui efek ekonomi multiplikatif mencapai tambahan sekitar 4,3% GDP. Kombinasi populasi yang berpendidikan baik, tenaga kerja yang produktif, dan reputasi internasional sebagai negara alami dan ramah lingkungan menjadikan Selandia Baru sebagai pusat inovasi berbasis alam dan bioekonomi, seperti industri biokosmetiks. Selandia Baru bukan hanya sekadar destinasi wisata alam. Ia adalah simbol nyata dari keseimbangan antara keindahan, kelestarian, dan kemajuan manusia. Dari gletser hingga ladang hijau, dari burung kiwi hingga petani susu, setiap aspek di negeri ini saling terkait dalam harmoni yang nyaris sempurna. Negara ini membuktikan bahwa kita bisa memanfaatkan alam tanpa merusaknya, bahwa pembangunan dan pelestarian bisa berjalan beriringan. Mungkin kita semua bisa belajar sesuatu dari Aotearoa, tanah panjang awan putih, tentang bagaimana cara hidup yang tidak hanya menguntungkan hari ini, tetapi juga menjaga masa depan. Jika kamu bermimpi tentang dunia yang lebih hijau, lebih bersih, dan lebih manusiawi, Selandia Baru mungkin adalah jawabannya.